Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fatmawati. Saya akan menyampaikan laporan kasus Osaka saya. Pengkajian identitas pasien inisial nama anak A, tempat tanggal lahir Palembang 2 Februari 2015, usia 6 tahun, nama ayah atau ibu, Tuan A atau Nyonya A, pekerjaan ayah wira swasta, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pelaju Palembang, agama Islam, pendidikan ayah SMA, pendidikan ibu SMA. 2. Riwayat keperawatan. Keluhan utama saat masuk rumah sakit, anak A mengalami kecelakaan. Keluhan utama saat pengkajian, bapak klien mengatakan anaknya mengalami kecelakaan. Riwayat perjalanan penyakit, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun datang ke UGD diantar oleh bapaknya karena mengalami kecelakaan. Pada pemeriksaan didapatkan ada luka di tangan kiri dan kaki dan ada pendarahan. Frekuensi nadi 82 kali per menit, frekuensi nafas 21 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, skala nyeri 7, nyeri seperti ditusuk-tusuk dan digerakkan terasa sakit. Internatal, persalinan normal, setelah melahir anak langsung menangis. Postnatal, gerak aktif, tidak ada kelainan. Riwayat masa lampau 1. Penyakit waktu kecil, bapak klien mengatakan anaknya pernah mengalami demam, batuk pilek, dan dokter memberikan obat dan sembuh. 2. Pernah dirawat di rumah sakit, bapak klien mengatakan anaknya tidak pernah dirawat di rumah sakit. 3. Obat-obatan yang digunakan, bapak klien mengatakan anaknya pernah minum obat demam, batuk pilek pada saat anaknya sakit. 4. Tindakan operasi, bapak klien mengatakan anaknya tidak pernah dioperasi. 5. Alergi, bapaknya mengatakan tidak ada riwayat alergi. Kecelakaan, bapak klien mengatakan baru saat ini anaknya mengalami kecelakaan. Imunisasi, bapak klien mengatakan anaknya mendapatkan imunisasi yang lengkap. Riwayat sosial, yang mengasuh, anak diasuh oleh kedua orang tuanya. Hubungan dengan anggota keluarganya, hubungan anak dengan keluarga sangat baik. Selama di rumah sakit, anak A sering dijenguk saudaranya. Hubungan dengan teman sebaya, hubungan dengan teman baik. Klien senang saat bermain dengan teman-temannya. Pembawaan secara umum baik. Anak A dekat dengan bapak dan ibunya dan keluarganya. Lingkungan rumah bersih dan rapi. Keadaan kesehatan saat ini, anak A mengalami kecelakaan. Anak A tampak menahan sakit dan gelisah. Pengkajian fisik 12 domain nanda. 1. Promosi kesehatan, kesadaran komposmetis, frekuensi nadi 82 kali per menit, frekuensi nafas 21 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, skala nyeri 7, nyeri seperti ditusuk-tusuk, dan bila digerakkan terasa sakit. Masalah keperawatan tidak ada. 2. Nutrisi. A. Mulut, bibir lembab, gigi normal, jumlah gigi 20, lidah bersih. B. Leher kaku kuduk simetris, kelenjar tiroid normal, kebutuhan nutrisi dan cairan, berat badan sebelum sakit 21 kg, berat badan sakit 21 kg. Makanan yang disukai, ikan dan sayur-sayuran. Selera makan anak saat sehat baik. Setelah mengalami kecelakaan, selera makan anak menurun. Alat makan yang digunakan, piring dan sendok. Pola makan 3 kali per hari. Porsi makan yang dihabiskan, saat anak sehat makanannya selalu habis, dan saat mengalami kecelakaan porsi makan anak berkurang. Pola minum 8 kali per gelas, 8 kali per hari. Air mineral yang digunakan air putih. C. Abdomen, inspeksi bentuk simetris, palpasi massa, kuadrat 1 tidak ada pembengkakan, kuadrat 2-3 tidak ada masalah. Aukultrasi, bising usus 20 kali per menit, perkusi timpani. Data tambahan tidak ada, masalah keperawatan tidak ada.
3. Eliminasi dan pertukaran. Pola eliminasi BAK warna kuning jernih, konsistensi lunak, frekuensi 4-6 kali per hari, urin output 200 cc, penggunaan kateter tidak ada, vesikel urinaria membesar tidak ada, nyeri tekan tidak ada. BAB warna kuning, frekuensi 1 kali per hari, konsistensi ampas. Dada bentuk simetris, paru-paru inspeksi, RR 21 kali per menit, palpasi normal, perkusi normal atau sonor, auskultasi teratur, suara napas vesikular. Data tambahan tidak aktivitas atau istirahat, jantung inspeksi normal, perkusi redup, auskultasi HR 82 kali per menit, kebiasaan sebelum tidur tidak ada, kebiasaan tidur siang anak A tidur mulai jam 8 sampai jam 6, kadang-kadang terbangun dan tidur kembali. Siang tidur 3-4 jam. Skala aktivitas makan atau minum mandiri, kemudian mandu dibantu orang lain, toileting dibantu orang lain, berpakaian dibantu orang lain, mobilitas di tempat tidur dibantu orang lain, berpindah dibantu orang lain, ambulasi dibantu orang lain. Personal hygiene, mandi 2 kali per hari, sikat gigi 2 kali per hari, ganti pakaian 2 kali per hari, memotong kuku 1 kali per minggu. Data tambahan tidak ada, masalah keperawatan tidak ada. 5. Persepsi atau kognisi. A. Kesan umum sedang. B. Kepala bentuk simetris hematoma, fontanel keras, rambut warna hitam mudah dicabut. C. Mata jernih, visus 6/6, pupil isokor, kemudian reaksi terhadap cahaya kanan positif, kiri negatif. D. Telinga simetris. E. Hidung simetris. F. Lidah bersih. Data tambahan tidak ada, masalah keperawatan tidak ada. 6. Persepsi diri, perasaan klien terhadap penyakit yang dideritanya. Bapak klien mengatakan anaknya segera sembuh dan segera pulang dan bisa berkumpul dengan keluarga. Persepsi klien terhadap dirinya baik. Konsep diri, klien mengatakan ingin segera sembuh dan ingin cepat pulang supaya bisa bermain dengan teman-temannya. Tingkat kecemasan tenang jika ada bapaknya di samping. Citra diri, klien menerima dengan apa yang terjadi pada dirinya. Data tambahan tidak ada, masalah keperawatan tidak ada. 7. Hubungan peran, masalah sosial yang penting, tidak ada masalah sosial. Hubungan orang tua dan bayi sangat baik. Orang terdekat yang dapat dihubungi, ayah dan ibu. Orang tua berespon terhadap penyakit, iya, responnya sedih melihat anaknya di rumah sakit. Orang tua berespon pada hospitalisasi, iya. Data tambahan tidak ada, masalah keperawatan tidak ada. 8. Seksualitas, genitalia dan anus. Laki-laki, penis normal, skrotum atau testis normal, anus normal. Data tambahan tidak ada, masalah keperawatan tidak ada. 9. Coping atau toleransi stres. GCS normal, S spontan, V pembicaraan normal, M gerakan normal. Refleks patologis, Babinski tidak ada tanda lesi, kemudian Kernik tidak ada kaku kuduk, Udziski tidak ada kaku kuduk. Refleks fisiologis, bises refleks pada siku normal, refleks pada siku normal, kemudian patella refleks normal. Data tambahan tidak ada, masalah keperawatan tidak ada. 10. Prinsip hidup, budaya, klien mengikuti budaya keluarganya. Spiritual atau religius, klien beragama Islam.
Harapan, klien berharap cepat sembuh dan bisa pulang. Psikososial, klien aktif dalam bermasyarakat. Data tambahan tidak ada, masalah keperawatan tidak ada. Keamanan atau perlindungan, tingkat kesadaran kosmetis, TTV 37 derajat Celcius, nadi 82 kali per menit, RR 21 kali per menit. Data tambahan tidak ada, masalah keperawatan tidak ada. 12. Kenyamanan nyeri. P. Provokatif, anak A mengalami kecelakaan. Q. Quality, seperti tertusuk-tusuk. R. Regio, luka di tangan kiri dan kaki. S. Skala nyeri 7. T. Time to terus menerus, data tambahan tidak ada. Masalah keperawatan nyeri. 13. Pertumbuhan atau perkembangan. Pemeriksaan tingkat perkembangan DDST atau KPSP. Kemandirian dan bergaul, anak dapat tersenyum usia 2 bulan, anak dapat mengenal orang tua mulai usia 3 bulan. Motorik halus, anak dapat menggenggam mulai usia 2 bulan, anak dapat memindahkan benda usia 5 bulan. Kognitif dan bahasa, anak mulai mengoceh usia 2 bulan, anak dapat bicara 2 suku kata mulai usia 9 bulan. Motorik kasar, anak dapat miring usia 3 bulan, anak tengkurap mulai usia 4 bulan dan dapat merangkak mulai usia 6-7 bulan, anak duduk mulai usia 7 bulan. Data tambahan, klien tumbuh dengan sesuai usia, masalah keperawatan tidak ada. Analisa data. Data klien, DS, bapak klien mengatakan anaknya kecelakaan. DO, ada luka di tangan kiri dan kaki dan ada perdarahan. Frekuensi nadi 82 kali per menit, frekuensi napas 21 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, skala nyeri 7, nyeri seperti ditusuk-tusuk. Etiologi, kecelakaan mengakibatkan trauma, kemudian mengakibatkan luka di tangan kiri dan kaki dan menyebabkan nyeri, masalah keperawatan nyeri. DS, bapak klien mengatakan anaknya merasa nyeri seperti ditusuk-tusuk dan bila digerakkan terasa sakit. DO, klien tampak lemas dan lesu, frekuensi nadi 82 kali per menit, nafas 21 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Etiologi, nyeri dan bergerak terasa sakit, kemudian mengakibatkan tidak mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri, mengakibatkan setiap kegiatan dibantu dan mengakibatkan defisit perawatan diri. Masalah keperawatan, defisit perawatan diri mandi. Prioritas masalah nyeri akut, defisit perawatan diri. Diagnosa keperawatan: 1. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. 2. Defisit perawatan diri mandi berhubungan dengan nyeri. Rencana keperawatan DX, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Tujuan: label, kontrol nyeri dan tingkat nyeri. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, pasien diharapkan menunjukkan perbaikan dengan kriteria hasil. 1. Indikator mengenali kapan terjadinya nyeri, awal 3 target 5. 2. Menggunakan tindakan pengurangan nyeri tanpa analgesik. 3. Melaporkan nyeri yang terkontrol, awal 3 target 5. Ekspresi wajah, awal 3 target 5. Keterangan: 1. Deviasi berat dari kisaran normal. 2. Deviasi yang cukup berat dan kisaran normal. 3. Deviasi sedang berat dan kisaran normal. 4. Deviasi yang ringan berat dan kisaran normal. 5. Tidak ada deviasi. Intervensi manajemen nyeri. 1. Lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas atau beratnya nyeri dan faktor pencetus. 2. Gunakan strategi komunikasi terapeutik untuk mempengaruhi pengalaman nyeri yang sampai
dan sampaikan penerima pasien terhadap nyeri. 3. Gali bersama pasien faktor-faktor yang dapat menurunkan atau memperberat nyeri. 4. Ajarkan penggunaan teknik farmakologi dengan terapi musik Mozart. 5. Berkolaborasi dengan tim medis dalam pemberian terapi farmakologi. 2. Defisit perawatan diri mandi berhubungan dengan nyeri. Tujuan label perawatan diri mandi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, pasien diharapkan menunjukkan perbaikan dengan kriteria hasil. Indikator 1. Mencuci wajah awal 4 target 5. 2. Mencuci badan atas awal 3 target 5. 3. Mencuci badan awal 3 target 5. Keterangan 1. Sangat terganggu. 2. Banyak terganggu. 3. Cukup terganggu. 4. Sedikit terganggu. 5. Tidak terganggu. Intervensi bantuan perawatan diri mandi atau kebersihan. 1. Letakkan handuk, sabun, deodoran, alat mencukur, aksesoris lain yang diperlukan. Sisipkan di samping tempat tidur. 2. Sediakan barang pribadi yang diinginkan seperti deodoran, sikat gigi, sabun mandi, sampo, lotion. 3. Sediakan lingkungan terapeutik yang memastikan kehangatan, suasana rileks, dan pengalaman pribadi. 4. Fasilitasi pasien untuk menggosok gigi dengan tepat. 5. Monitor kebersihan kuku, kemampuan merawat diri pasien. 6. Dukung keluarga berpartisipasi dalam menjaga perawatan diri pasien. 7. Berikan bantuan pada pasien sampai benar-benar mampu merawat secara mandiri. Implementasi keperawatan. 1. Nyeri berhubungan dengan agen cedera fisik. Implementasi keperawatan. 1. Melakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, onset atau durasi, frekuensi, intensitas atau beratnya nyeri, dan faktor pencetus. 2. Menggunakan strategi komunikasi terapeutik untuk pengalaman nyeri yang disampaikan penerimaan pasien terhadap nyeri. 3. Mengajarkan penggunaan teknik non-farmakologi dengan terapi musik Mozart. 4. Berkolaborasi dengan tim medis dalam pemberian terapi farmakologi. 2. Defisit perawatan diri mandi berhubungan dengan nyeri. Implementasinya. 1. Meletakkan handuk, sabun, deodoran, alat bercukur, dan aksesoris lainnya yang diperlukan di sisi tempat tidur. 2. Menyediakan barang pribadi yang diinginkan. 3. Menyediakan lingkungan terapeutik dengan memastikan kehangatan, suasana rileks, privasi, dan pengalaman pribadi. 4. Memonitor kebersihan kuku sesuai dengan kemampuan merawat diri pasien. 5. Mendukung pasien berpartisipasi menjaga perawatan diri pasien. 6. Memberikan bantuan sampai benar-benar pasien mampu merawat diri secara mandiri. Evaluasi keperawatan. Nyeri berhubungan dengan agen cedera fisik. Evaluasi. S. Bapak klien mengatakan anaknya kecelakaan. O. Ada luka di tangan kiri dan kaki dan ada perdarahan. Frekuensi nadi 82 kali per menit. Nafas 21 kali per menit. Suhu 37 derajat Celcius. Skala nyeri 7. Nyeri seperti ditusuk-tusuk. A. Indikator. 1. Mengenali kapan terjadi nyeri. Awal 3, hasil 3, target 5. 2. Menggunakan tindakan pengurangan nyeri tanpa analgesik. Awal 3, hasil 4, target 5. 3. Melaporkan nyeri yang terkontrol. Awal 3, hasil 3, target 5. 4. Ekspresi wajah. Awal 3, hasil 3, target 5. P. Intervensi dilanjutkan. Lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, onset, durasi, frekuensi, intensitas atau beratnya nyeri, dan faktor pencetus. Gali bersama pasien faktor-faktor yang dapat menurunkan atau memperberat nyeri. Ajarkan
non-farmakologi dengan terapi musik Mozart, berkolaborasi dengan tim medis dalam pemberian farmakologi. Defisit perawatan diri mandi berhubungan dengan nyeri. Evaluasinya, Bapak klien mengatakan anaknya merasa nyeri seperti ditusuk-tusuk dan bila digerakkan terasa sakit. Klien tampak lemas dan lesu. Frekuensi nadi 82 kali per menit, frekuensi nafas 21 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Indikator 1, mencuci wajah awal 4, hasil 4, target 5. 2, mencuci badan atas awal 3, hasil 3, target 5. Mencuci badan awal 3, hasil 3, target 5. Intervensi dilanjutkan. Letakkan handuk, sabun, deodoran, alat pencukur, dan aksesoris lainnya yang diperlukan di sisi tempat tidur. Sediakan barang pribadi seperti yang diinginkan seperti deodoran, sikat gigi, sabun mandi, sampo, lotion. 3. Sediakan lingkungan yang terapeutik dengan memastikan kehangatan, suasana rileks, privasi, dan pengalaman pribadi. Fasilitasi pasien untuk menggosok gigi dengan tepat, monitor kebersihan kuku sesuai dengan kemampuan merawat diri pasien, dukung keluarga berpartisipasi dalam menjaga perawatan diri pasien, berikan bantuan sampai pasien benar-benar mampu merawat dirinya secara mandiri. Itulah video Osoka saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.